Hari ini seluruh dunia gereja Tuhan yang percaya kepada Allah memperingati hari kematian Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan. Dan Dia mati menggantikan saudara dan saya. Harusnya kita sudah tidak ada, tapi karena kasih Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, kau ada karena kasih Tuhan. Saya ada karena kasih Tuhan. Katakan untuk tetangga kiri kanan, saya ada karena kasih Tuhan. Kita ada karena kasih Tuhan. Bayangkan saudaraku, dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan begitu mengerikan, tidak dapat dibandingkan dengan kesukaran, penderitaan, dan sakit penyakit apapun juga. Dan kitab Yesaya mengatakan, Ia dihina dan dihindari orang. Sang Juru Selamat dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh dengan kesengsaraan. Karena siapa? Karena saudara dan saya. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Bayangkan, orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Betapa sakit dan sedihnya. Tetapi sesungguhnya Alkitab berkata, penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tepung tangan bagi Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Luar biasa. Luar biasa. Penderitaan begitu dahsyat sampai ia mati. Ayat penuntun kita di hari ini adalah Matius 18 ayat 21 sampai 34. Matius 18 ayat 21 sampai 34. Judul perumpamaan tentang pengampunan. Kita semua baca secara bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menganggap, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu,
menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawan? Jadi aku telah mengasihani engkau." Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutang. Ayat 35 sama-sama, 1, 2, 3. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Yesus mati dengan memberikan kepada dunia, kepada saudara dan saya, gereja Tuhan di seluruh bumi. Kematiannya memberikan kepada kita pengampunan tanpa syarat. Bilang pengampunan tanpa syarat. Pengampunan tanpa syarat, pengampunan tanpa batas kepada orang yang percaya kepada, termasuk saudara dan saya saat ini. Tidak terbatas pengampunan dari Tuhan. Petrus bertanya kepada Tuhan, "Guru, berapa kali saya harus mengampuni saudaraku yang bersalah kepadaku? 7 kali?" Yesus jawab, "Tidak. Bukan 7 kali. Tapi 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali artinya hitungan yang tidak ada batas. Artinya pengampunan itu memang tidak ada batas. Dan pengampunan itu tidak ada syaratnya." Halo? Bilang kiri kanan, pengampunan itu tidak ada syarat. Dan pengampunan tidak ada batas. Itu sebabnya Yesus mati menggantikan saudara dan saya tanpa syarat. Yesus mati menggantikan orang berdosa, saudara dan saya, yang percaya kepadanya tanpa batas. Maka kita bisa mengalami hidup sampai dengan hari ini. Karena pengampunannya luar biasa. Artinya seperti yang Yesus lakukan kepada kita yang percaya kepadanya, demikian juga kita melakukannya kepada orang yang bersalah kepada kita. Betul? Betul? Amin? Ya. Ya. Yesus bilang untuk Petrus, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. 490 kali. Artinya, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, ada pengampunan. Halo? Setiap waktu ada pengampunan. Sehingga kehidupan orang percaya menjadi kehidupan yang rukun, aman, damai, sejahtera. Surga hadir bagi orang yang melakukan pengampunan tanpa batas. Surga hadir bagi setiap orang yang percaya, yang melakukan pengampunan tanpa syarat. Surga hadir, dan itulah gereja Tuhan. Gereja Tuhan bukan museum orang-orang kudus. Gereja Tuhan adalah rumah sakit rohani. Dan semua orang yang masuk di dalam gereja Tuhan adalah orang yang harus mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, mengalami kehidupan. Dari mana? Dari kehidupan yang saling mengampuni tanpa syarat. Itu pesan Tuhan bagi gerejanya, bagi saudara dan saya, untuk hidup dalam memperingati, mencukuri karya Tuhan yang agung, perkasa, ajaib, dan luar biasa dalam hari Jumat Agung yang kita rayakan hari ini. Kita peringati hari ini. Petrus jujur, saudaraku. Dia berpikir, kalau 7 kali cukup. Berarti ada waktu-waktu yang tidak dia melepaskan pengampunan. Tapi Yesus bilang, bukan 7 kali. 70 kali 7 kali. Luar biasa. Inilah kerinduan Allah Sang Juru Selamat bagi gereja Tuhan, termasuk saudara dan saya. Untuk hidup di dalam membangun kerajaan surga,
dengan memberikan teladan seperti Kristus memberikan teladan kepada kita. Demikian pun kita menjadi pelaku firman, menjadi teladan bagi dunia yang sakit, bagi dunia yang gelap. Sehingga setiap orang yang datang kepada gereja Tuhan yang adalah rumah sakit rohani harus mengalami kesembuhan dan pemulihan daripada Allah. Sebagai gembala saya mendoakan itu terus setiap waktu dan setiap waktu. Sehingga di antara kita, di dalam kita harus ada sukacita, damai sejahtera, kebersamaan, kasih yang melimpah di antara satu dengan yang lain. Tanpa batas, tanpa syarat. Dengan kasih yang tidak berubah. Halo. Amin. Ya, itu kerinduan Allah dan itu kerinduan kita semua yang percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Allah. Haleluya. Kita terima pengampunan cuma-cuma dari Tuhan. Dan kita pun harus melepaskan yang cuma-cuma kepada sesama kita yang bersalah kepada kita. Tanpa syarat. Amin, saudara. Dosa kita terlampau jahat. Terlalu keji kesalahan kita. Tetapi bayarannya mahal. Salib menjadi bayarannya. Cambuk menjadi bayarannya. Sindiran, olokan, diludahi, dan segala macam tuduhan terjadi. Dia harus bayar dan dikatakan, sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Berarti kepada saudara dan saya, kepada sesama kita pun kita katakan, sudah selesai. Tidak ada yang mengganjal hati saya dan hati saudara. Harus tidak ada yang mengganjal dan semuanya selesai. Amin. Bilang kiri kanan, sudah selesai seluruhnya. Yesus menyelesaikan. Katakan, Yesus menyelesaikan. Saya pun menyelesaikannya. Karena itu perintah. Ampunilah kami Tuhan, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Waktu kita menaikkan doa itu, ingatkah benar bahwa ketika kita menaikkan doa, Bapa ampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seharusnya waktu doa itu disampaikan, berarti kita sudah lebih dulu mengampuni orang yang bersalah. Perhatikan kalimatnya baik-baik. Kita sudah lebih dulu mengampuni orang yang bersalah. Baru kita doa kepada Tuhan. Bapa, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Betul? 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 Amin? Kita mengampuni dulu baru kita berdiri dan berbicara dengan Bapa di surga. Dikatakan, jika engkau berdiri untuk berdoa, dan kau ingat sesuatu dalam hatimu tentang saudaramu, tinggalkan doamu, pergi kepada saudaramu, dan selesaikan itu dengannya. Itulah pengampunan. Amin. Itulah pengampunan yang harus kita kerjakan, harus kita lakukan untuk jalan keselamatan kehidupan ini. Kita lalui dalam tuntunan kuasa Roh Allah yang hidup dengan firman-Nya yang berkuasa. Amin. Haleluya. Dalam arti Ibrani kata mengampuni, salak, S-A-L-A-C-H, salak. Artinya mengangkat beban dari pundak dan meletakkannya, melepaskannya. Beban yang ada pada orang yang kita kesal atau kita disakiti. Angkat. Kita angkat dan lepaskan. Melepaskannya supaya dia terbebas. Lalu hari dalam memperingati Jumat Agung, kekasih Tuhan. Ingat bagi kita bahwa keputusan pengampunan adalah keputusan tindakan
kehendak hati yang harus kita lakukan. Itu yang harus lakukan, bukan perasaan. Bilang pengampunan bukan perasaan, tapi keputusan hati yang harus kita lakukan. Haleluya. Ini mengajarkan kita untuk setiap waktu hidup dalam damai sejahtera dan sukacita. Mengajarkan kita untuk hidup dalam setiap waktu surga di hati kita, jiwa kita, dan roh kita. Amin. Haleluya. Nah, kita belajar hari ini, kalau Yesus memberikan teladan contoh kepada kita, untuk kita menjadi teladan, memberikan pengampunan kepada sesama kita. Setelah kita diampuni oleh Tuhan, kita pun melakukan pengampunan yang sama kepada sesama kita. Hal pertama, mari perhatikan baik. Hal pertama yang harus kita lakukan, ketika kita disakiti, ketika kita dikecewakan, ketika kita tidak dianggap, hati pasti terluka. Betul? Ada kekesalan dan banyak hal. Dan Tuhan mengajarkan kita di hari ini, agar kita bisa menjadi orang menjadi berkat untuk melepaskan pengampunan. Akui lukamu di hadapan Tuhan. Akui luka hatimu di hadapan Tuhan. Jangan pura-pura bahwa kita tidak terluka. Jangan pura-pura bahwa kita tidak terluka. Datang kepada Tuhan dan katakan dengan jujur, Tuhan, hatiku hancur. Aku sangat marah dan kecewa karena perbuatan si A. Tuhan tidak bisa menyembuhkan orang yang menyembunyikan lukanya, luka hatinya. Tuhan tidak bisa menyembuhkan sepanjang kita tidak menyatakannya di hadapan Tuhan. Tuhan belum bisa sembuhkan karena kita tidak menyatakannya kepada Tuhan. Amin. Pengajaran bagi kita lah, katakan, akuilah luka hatimu di hadapan Tuhan. Sendiri secara pribadi, akui, Tuhan, saya kecewa, Tuhan, saya sakit, saya dipermalukan, Tuhan. Ini saya, Tuhan. Sebutkan nama orang yang mengecewakan, menyakitimu, supaya Tuhan tahu dan Tuhan dengar. Karena Tuhan lagi-lagi tidak menyembuhkan luka yang terus disembunyikan. Halo? Ya, katakan ya dan tidak katakan tidak, kata firman Tuhan. Amin. Buka sama-sama Mazmur 62 ayat yang ke-9. Mazmur 62 ayat yang ke-9. Apa kata firman Tuhan? Mazmur 62 ayat yang ke-9. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Betul? Betul? Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ketika hati terluka, kecewa, pengajaran surga. Percayalah kepada Allah setiap waktu. Hai umat Tuhan, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Perlindungan Allah turun memberikan kelegaan, memberikan kelepasan, memberikan sukacita ketika kita terbuka apa adanya dengan hati kita yang terluka. Perkatakan kepada Tuhan supaya kita sembuh. Amin. Haleluya. Luar biasa. Saya cepat saja. Hal pertama, akui setiap luka hati kita secara pribadi di hadapan Tuhan, supaya Tuhan selesaikan.
dengan perlindungan dan kasih sayang. Yang kedua, sadar bahwa hutang dosa kita sudah ditebus dan dibayar lunas oleh Sang Juru Selamat kita. Kita berhutang dosa dan semuanya sudah dilunasi oleh Sang Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan dengan korban agung yang mulia. Betul? Ketika kita mengakui dengan jujur di hadapan Tuhan, langkah berikut adalah kita sadar. Kita bisa melakukan poin pertama karena kita sadar bahwa kita sudah lebih dulu diampuni, dibebaskan, dilepaskan, dihidupkan, diangkat, dipulihkan oleh Sang Juru Selamat. Penting. Kita dihapus oleh Yesus dengan darahnya. Lebih ringan. Berat mana? Yesus yang mati di kayu salib. Dengan kita dikecewakan oleh saudara, teman. Berat yang mana? Wow. Sulit dibuat perbandingan. Tapi kalau kehidupan orang percaya, dituntun, dilatih, diajar untuk hidup di dalam kebenaran ini. Amin. Ya, maka kita menjadi orang yang benar-benar berbahagia karena hidup dalam kebenaran. Hutang dosa kita sudah diampuni, selesai. Dalam pembacaan kita tadi, hamba yang punya hutang 10.000 talenta dibebaskan oleh tuannya. Begitu dia keluar, temui temannya yang berhutang 100 dinar. Bayar hutang, bayar. Dia minta tolong. Hutangmu pasti saya bayar. Tapi dia tidak terima. Dia sudah diampuni, tapi dia tidak mengampuni. Dia sudah dibebaskan, dia tidak mau membebaskan saudara. Itulah kehidupan akhir zaman yang senantiasa menerpa kehidupan kita, yang perlu kita bangun untuk hidup di dalam kebenaran ini, bahwa bukan seperti itu. Tapi ingat, kita sudah diampuni, maka kita pun harus mengampuni. Kita sudah diselesaikan hutang dosa kita, maka saudara kita yang punya kekurangan, punya kelemahan sekecil itu, sekecil apapun itu, Tuhan bilang, selesaikan. Selesaikan. Bereskan, ampuni. Kenapa? Waktu kita belum melepaskan pengampunan kepadanya, seperti rantai yang terikat. Sepanjang pengampunan belum dilepaskan, kita pun masih tetap terikat dengan dia di dalam dosa. Kenapa? Hati masih terluka dan belum melepaskan. Sama-sama terikat. Tangkap maksudnya? Amin. Sama-sama terikat. Kenapa? Ya kita masih sakit hati, belum melepaskan. Dia tahu bahwa kita melepaskan pengampunan atau tidak, tetapi tetap masih terikat hubungan. Maka Tuhan bilang, lepaskan supaya kita bebas. Supaya jangan kena hukuman yang Tuhan sampaikan, Tuhan berikan dalam ayat 34 dan ayat yang 35 pembacaan kita tadi. Yang ketiga. Setiap firman saya berusaha supaya poinnya lebih jelas, pasti, tetapi tidak panjang-panjang. Dan cepat kita tangkap, dan cepat kita pun tidak bosan-bosan. Karena saya takut jangan sampai ada yang bosan karena lama. Dan saya berusaha paling banter, paling cepat, paling lama 30 atau lewat 30 menit. Tidak boleh lewat. Artinya apa? Yang saya maksudkan jangan sampai tidak ada yang nangkap, tapi semua harus nangkap. Amin. Yang ketiga. Yang pertama, akui secara jujur, secara pribadi hadapan Tuhan, luka hatimu supaya disembuhkan. Yang kedua, ingat bahwa kita sudah dibayar oleh darah Yesus lunas.
Yang ketiga, buat keputusan untuk membebaskan orang yang bersalah kepada kita. Buat keputusan untuk membebaskan orang yang bersalah kepada kita. Artinya apa? Minta keadilan Tuhan. Minta keadilan Tuhan. Amin. Jadi keputusan harus pasti. Kenapa? Yang harus saya sampaikan tadi. Bayangkan orang yang menyakiti kita, terikat rantai dengan kita. Selama kita masih mendendam, masih belum melepaskan pengampunan, sama-sama masih terikat. Maka keputusannya adalah harus membebaskan. Amin. Bisa tangkap? Keputusannya adalah harus membebaskan, supaya jangan sama-sama terikat. Roma 12 ayat yang ke-9. 19. Roma 12 ayat 19. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Membalas kesalahan atau kejahatan apapun itu dengan sesama kita, bukan hak kita. Itu haknya Tuhan. Amin. Maka berikan kesempatan supaya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang mengadili, bukan kita. Tapi kita dituntut, diajar, dilatih untuk apa? Memberikan keputusan, melepaskan pengampunan. Haleluya. Ini penting sekali saudara dikasihi Tuhan. Dengan begitu harus kita katakan dengan jujur ketika waktu hati ingat dan sakit. Dengan jujur harus kita katakan dari mulut kita. Secara pribadi kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, hari ini saya mengambil keputusan untuk mengampuni saudara saya. Hari ini dalam nama Yesus, saya ambil keputusan untuk mengampuni teman saya. Hari ini dalam nama Yesus, saya ambil keputusan untuk mengampuni si dia yang menyakiti dan mengecewakan saya. Ini pengajaran surga yang harus kita lakukan. Amin. Itu dia. Kalau kita mencoba untuk memberikan keputusan menghakimi, berarti kita mengambil tempat posisinya Allah. Dan kita semakin bersalah. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang keempat, sudah dekat. Waktu tiba sudah dekat. Waktu landing sudah dekat. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yang ketiga buat keputusan yang keempat. Berhenti menceritakan kesalahannya. Berhenti menceritakan kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Stop. Stop. Jangan lagi gosip tentang kesalahannya, kekurangannya. Stop. Ini firman. Kenapa? Karena setiap kali kita menceritakan keburukan orang tersebut kepada orang lain, kita sebenarnya sedang menyiram benih kepahitan. Kita selagi menyiram benih kepahitan agar terus tumbuh benih kepahitan itu, karena kita cerita terus, tumbuh lagi, cerita tumbuh lagi, cerita seperti pupuk dan tumbuh lagi dan tumbuh lagi. Mari kita belajar untuk berhenti. Amin. Artinya berhenti memberi makan terhadap luka yang tersembunyi di hati kita. Jangan. Waktu kita cerita, luka itu semakin besar. Maka kita harus stop. Berhenti. Supaya luka itu diam pelan-pelan mengalami kesembuhan. Berangsur-angsur dari hari ke hari. Amsal 17 ayat yang ke-9. Amsal 17 ayat yang ke-9.
Baca sama-sama suara keras. 1, 2, 3. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Bagus yang mana? Orang dekat dengan kita pergi tinggalkan kita? Bagus itu? Karena ulah kita? Lupakan pelanggarannya. Lupakan kekurangannya. Lupakan kesalahannya. Lupakan semuanya. Dan stop kita bicara. Amin. Siapa menutup pelanggaran, mengejar kasih. Kasih yang kita bangun. Kasih yang kita wujud nyatakan dalam setiap kondisi apapun itu. Kasih yang mengejar. Kasih yang memenuhi. Kasih yang menyembuhkan. Kasih yang melawat. Kasih yang memperbaiki seluruh langkah kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Yang telah membebaskan kita secara utuh, sempurna. Kita pun melakukannya. Secara utuh sempurna. Tanpa syarat dan tanpa batas. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Satu ayat lagi. Efesus 4. Efesus 4 ayat 29. Ya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Supaya mereka yang mendengarnya memperoleh kasih karunia. Bagikan perkataan yang membangun, yang mengasihi, memperbaiki, luar biasa. Maka kasih akan mengikat kita, apapun keadaan. Tapi orang di dalam Kristus, jemaatnya dikasih tunnel Bukit Cabda Bagia, hidup di dalam kasih yang tidak berubah dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Karena Sang Kasih telah menghadirkan kasih itu sempurna dalam kehidupan kita. Yang berikut. Yang kelima, semakin dekat. Semakin dekat. Yang kelima, doakan berkat atas mereka yang bersalah kepada kita. Doakan berkat, bukan kutuk. Ini seringkali orang percaya saya temukan di dalam pelayanan bersama teman-teman, saya temukan ada orang dengan bangga bercerita tentang mendoakan temannya yang bersalah, tapi bertentangan dengan pengajaran yang kita belajar. Ya. Alkitab mengajarkan doakan berkat bagi orang yang bersalah kepada kita. Ini memang sangat sulit. Betul tidak? Ini sulit. Bagian ini sulit. Namun paling membebaskan. Bagian ini sulit untuk mendoakan orang yang menyakiti kita, sulit memang. Tapi inilah rumus utama untuk sangat membebaskan kita dari keterikatan sakit hati dan luka. Paling kuat untuk membebaskan kita. Ketika kita mendoakan orang yang bersalah kepada kita, yang pasti adalah secara perlahan, step by step, langkah demi langkah, luka hati kita akan berubah, sembuh, dan kita akan mengalir kasih. Bahwa kita mendoakan dia, tidak mungkin kita benci, tapi kita mengasihi. Maka doakan dia, doakan berkat dan doakan berkat, supaya pemulihan itu terjadi karena kasih Tuhan yang mengalir lewat doa berkat kita kepada sesama kita yang sekalipun menyakiti kita. Tapi Tuhan memberkati kita karena doa kita untuk memberkati dia. Dia pun mengalami kesembuhan daripada doa kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Luar biasa. Saya temukan teman yang menyaksikan begini. Oh, dia bikin saya begini. Saya berdoa. Yang Yesus ajarkan doa memberkati, bukan kutuk. Saya berdoa.
Dan saya lihat, tidak lama kemudian, dia sakit. Tidak lama kemudian, mulutnya bengkok. Tidak lama kemudian, berobat berkali-kali. Betulkah itu? Tidak seperti itu. Kita belajar. Jangan sampai kita berdoa, minta berkata, apa hati bilang, aduh Tuhan, lebih baik dia mati. Tuhan, lebih baik dia mati kah? Tuhan, lebih baik dia dapat hukuman kah? Lebih baik dia dapat ini kah? Betul? Seringkali kan begitu. Karena sakit, saking sakitnya, Tuhan ajar doa berkat. Kita bilang, Tuhan berkati dia tapi hati. Aduh, kapan dia dapat apa-apakah? Kapan dia kena apakah? Banyak yang nggak tahu, betul ya? Ya, artinya hati kita harus bersih, betul? Maka doa kita pasti benar-benar Tuhan lepaskan berkat untuk dia, tapi juga untuk kita mengalami kelepasan. Karena kita benar-benar mau untuk kita beres dengan sesama kita. Itu berkatnya. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Bilang kiri kanan, lain kali kau berdoa untuk mengambil orang, jangan sampai kau hati sakit. Jangan sampai kau hati sakit. Dan selalu ingat, kiri kanan, jangan sampai hati sakit. Saya ampuni dia, tapi saya lihat di muka, saya lihat di dalam muka, saya puhat, aduh, dapat dia lagi. Hati-hati. Pas lewat di pasar, aduh, dapat dia lagi. Tidak bisa begitu. Halo? Halo? Aduh. Akhirnya luka dikorek lagi. Tidak kan? Oke, poin-poin kita sudah lewati ya. Oke? Yang betul kita lakukan adalah doa minta berkat. Dan tidak mungkin waktu kita doa memberkati orang, tidak mungkin kita terus membenci, tidak. Tapi perlahan dan pasti kita akan mengalami kesembuhan. Karena doa kita memberkati, kita pun diberkati Tuhan untuk kita sembuh. Tepuk tangan bagi Allah kita. Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44. Adik-adik siap muka belakang. Kapal akan sandar. Artinya kita mau tiba. Matius 5 ayat 44. Ya. Baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jelas. Amin. Jelas. Kasih. Kasih dan kasih. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya. Yang terakhir, jangkar siap turun. Yang terakhir. Dalam poin pertama, poin kedua, poin ketiga, sampai poin kelima. Poin keenam adalah lakukan berulang-ulang kali. Lakukan berulang-ulang kali. Lakukan berulang-ulang kali. Yang tadi firmannya, Petrus bilang, Guru, berapa kali saya mengampuni orang yang bersalah kepadaku? 7 kali. Yesus bilang, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Artinya, lakukan terus-menerus, tanpa batas, tanpa syarat, terus lakukan. Kenapa harus lakukan terus-menerus? Jika ingatan kita buruk kembali, muncul lagi di hati, rasa panas kembali, hati panas lagi, kembali benci lagi, jangan pernah merasa gagal. Kalau muncul lagi di hati rasa takut, rasa marah lagi, benci lagi, jangan pernah rasa gagal. Bilang kiri kanan, kalau hati sakit dengan orang yang bersalah, sudah mengampuni, tapi muncul sakit hati lagi, bilang kiri kanan, jangan pernah merasa gagal. Ya, karena kita sudah melakukannya, harus lakukan berulang-ulang. Jangan pernah merasa gagal. Tapi katakan, Tuhan, saya sudah mengampuni. Dan hari ini juga, katakan, Tuhan, saya sudah mengampuni. Dan hari ini juga, saya memilih untuk tetap mengampuni. Itu pilihan. Ketika muncul, katakan, Tuhan, saya sudah mengampuni.
Dan ketika hati sakit muncul, katakan, hari ini juga saya punya keputusan, saya tetap mengampuni. Amin. Efesus 4 ayat 32. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kami. Ayat terakhir, Filipi 4 ayat 13. Ayat terakhir, Filipi 4 ayat yang ke-13. Ya, baca dengan suara yang keras. Suara yang keras. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Artinya, poin 1, 2, 3, 4, 5. Kita mendapat kekuatan Tuhan. Kita mampu untuk menghadapinya. Karena kekuatan Allah dan bukan kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.